Selamat malam semua waktu Indonesia. Selamat Saya malam. Romo Yosef Marianus Langga, asal dari Flores, dari Ende. Em, saya Imam Projo, Keuskupan Agung Ende, dan sekarang lagi bertugas di Switzerland, di Swiss, Keuskupan Basel. Saya mulai saja dengan saya diminta untuk membagikan sharing pengalaman pastoral di Swiss, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan situasi berjalan bersama, bergereja dengan umat, dengan segala suka duka, dengan segala pergumulannya. Yang saya maksudkan gereja itu, ya, yang saya maksudkan dengan gereja itu sebagai individu, kita pribadi, tapi juga sebagai satu komunitas, komunitas umat beriman. Agar supaya pembicaraan kita ini tidak kemana-mana, kita beri bingkai dengan teks Lukas 12:35. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap bernyala. Saya mengambil teks ini untuk membingkai sharing kita malam ini. Kita mungkin pastinya tahu teks ini berbicara tentang kewaspadaan, kesiapsediaan, kapanpun seseorang itu bekerja untuk melayani sebagai seorang pelayan atau hamba. Dan fokus dari teks ini adalah pada sikap sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pelayan, seorang hamba. Saya menerjemahkan teks ini dalam bahasa yang lebih sederhana, itu tanggung jawab. Apapun situasi dan keadaan, kita tidak boleh surut dalam semangat melayani, bekerja, siap sedia dengan keadaan yang datang yang sering tidak terencana. Hal yang kedua, konteksnya. Kita tahu bahwa gereja itu bertumbuh dan berkembang. Gereja Katolik maksudnya. Gereja Katolik kita satu, bertumbuh, berkembang di seluruh dunia. Walaupun medan pastoral, medan pelayanan kita itu rupa-rupa, macam-macam. Medan pastoral itu saya ibaratkan seperti lahan garapan, tanah, tempat sabda Tuhan itu ditaburkan. Kita ingat dalam Matius 13:19 itu perumpamaan tentang tanah. Ada seorang penabur yang keluar, dia menaburkan benih, dan benih itu jatuh di tanah yang kering, di tanah yang berbatu, di tanah yang bersemak-semak, miring, terjal, juga ada yang jatuh di tanah yang subur. Dan itu saya terjemahkan sebagai medan pastoral, tempat kita melayani, tempat saya melayani juga. Konteksnya, karena saya bertugas sekarang untuk sementara waktu di Swiss, saya melihat daerah ini, negara ini sebagai ladang atau tanah misi. Tetapi pada kenyataannya, kalau kita lihat di internet, di YouTube, kita tahu bahwa ini adalah salah satu negara yang maju dan kaya yang ada di wilayah Eropa, Eropa Barat, Eropa Tengah. Negara ini penuh dengan susu dan keju. Yang terkenal di sini adalah keju. Selain susu, ada keju, ada coklat. Kalau kita bandingkan dengan perumpamaan tentang tanah terjanji dalam perjanjian lama, Tuhan itu menjanjikan bangsa Israel waktu mereka masih di Mesir, itu tanah terjanji, tanah yang berlimpah susu dan madu. Swiss sendiri penuh dengan keindahan dan seringkali menyampaikan pesan kalau orang yang tinggal di Swiss itu orangnya sudah mapan, tidak butuh apa-apa. Karena semuanya ada, semuanya tersedia. Tingkat kehidupan mereka itu bagus. Jauh melampaui, kalau saya bandingkan misalnya negara yang dekat-dekat sini, Portugal, atau Spanyol, atau Italia, atau bahkan Perancis, bahkan Jerman sekalipun. Terus pertanyaannya, kalau Swiss itu ladang atau tanah misi,
tanah yang subur masihkah perlu untuk dibajak, disirami? Karena pengetahuan umum kita bilang kalau tanah misi itu artinya tanah yang kering, tanah yang tandus, tanah yang berkekurangan. Dan contohnya seperti di Afrika, Amerika Latin, Asia, kita masih menjadi medan misi, medan perutusan, medan pastoral yang populer, yang banyak yang bisa kita buat atau kita kerjakan. Tetapi apakah benar seperti itu? Saya ingin kembali waktu masih di seminari tinggi, ada seorang dosen fisiologi kami, dia selalu menyampaikan ketika mengajar fisiologi, dia bilang, misi perutusan gereja itu adalah misi keenam dunia, keenam benua. Maaf. Maksud dari pernyataan enam benua ini bahwa misi perutusan gereja itu melampaui seluruh dunia, tidak terkecuali. Karena kita tahu bahwa kita hanya kenal 5 benua yang ditinggali oleh manusia, tapi ketika menyebut misi keenam benua artinya itu mencakup keseluruhan, keseluruhan dunia ini. Dan saya sebagai seorang imam projo, Keuskupan Agung Ende, itu diutus sebagai misionaris Fidei Donum. Fidei artinya iman, donum artinya memberi, donor, kita kenal. Dan saya bertugas untuk sementara waktu di luar keuskupan saya dan bekerja berkarya di sini sudah 9 tahun, baru 9 tahun, maaf, di Keuskupan Basel di Swiss ini. Dan Keuskupan Basel adalah salah satu keuskupan yang terbesar yang ada di negara ini. Terus kita lanjut, kita lihat gereja Katolik yang ada di Keuskupan Basel di Swiss ini. Saya mencatat poin yang pertama, gereja di Keuskupan Basel itu bukan lagi gereja yang muda. Maksudnya gereja muda itu kalau kita bandingkan dengan kita di Indonesia. Kita di Indonesia, dari sejarah, kekristenan itu baru masuk pada abad 18, abad 19. Tapi kalau di sini, gereja itu sudah bertumbuh ratusan tahun, bahkan mungkin sudah ribuan tahun. Ada banyak gereja-gereja tua dan ikonik. Mereka juga punya orang kudus sendiri, Bruder Klaus von Flue. Keuskupan Basel ini tempat saya bekerja atau bertugas, adalah keuskupan terbesar yang ada di negara ini, di Swiss. Dan dia meliputi daerah yang berbahasa Jerman, Italia, dan Prancis. Italia, Prancis, dan Greco-Romanis. Tetapi Keuskupan Basel itu mencakup 3 beda-beda bahasa, Jerman, Italia, dan Prancis. Saya juga mencatat bahwa ada fakta menarik yang ada di Keuskupan Basel ini, gereja Katolik yang ada di Keuskupan Basel. Yang pertama itu, dalam pertumbuhan kekatolikan itu ada pengaruh reformasi. Kita ingat pada abad 15-16 itu ada reformasi Luther di Jerman. Dan pengaruh Luther itu juga sampai ke Swiss di sini. Kalau di Jerman itu terkenal dengan Luther, gereja Lutheran, kalau di sini ada gereja juga, gereja reformasi Zwingli. Dan itu ada, gerejanya masih ada sampai sekarang hari ini, dan ada di wilayah kota Zurich. Karena ada pengaruh reformasi timbul perpecahan antara Kristen dan Katolik. Bahkan sudah sampai pada konflik yang terbuka dulu. Sekarang itu sudah situasinya sudah aman, sudah bisa berdamai, kita sudah bisa saling menerima satu sama lain. Yang kedua ada perpecahan juga dalam gereja Katolik. Ada yang di sini yang disebut Altkatholische Kirche. Itu mereka sebut gereja Katolik yang asli atau yang lebih asli daripada gereja Katolik Roma. Mereka mau membedakan antara gereja Katolik Roma dengan gereja Katolik yang bisa dibilang apa ya, ortodoks begitu.
Dan gereja ini khas karena mereka tidak mengakui keprimatan paus di Roma. Mereka punya uskup, mereka punya imam, mereka punya diakon, semua tata liturginya hampir mirip dengan gereja Katolik Roma. Mereka punya imam perempuan juga ada yang jadi imam, tapi mereka tidak mengakui paus di Roma sebagai primus inter pares atau seperti yang kita kenal sekarang. Hal yang menarik yang berikut, kita tahu semua Garda Swiss, pasukan pengawal Bapak Paus di Roma. Hal yang keempat yang saya catat juga yang menarik, di negara ini ada pengaruh yang begitu kuat, sekularisasi, privatisasi agama. Itu saya maksudkan, agama itu tidak lagi menjadi hal yang dibicarakan terbuka, tapi orang sudah bilang kalau beragama itu milik pribadi, privat. Ada pemisahan antara agama dan negara. Dan juga ada larangan, misalnya menggunakan salib di area-area publik, misalnya di sekolah atau di tempat-tempat pertemuan umum, seperti kantor-kantor pemerintah, itu juga dilarang. Karena untuk mereka, agama itu privat. Bisa lanjut. Yang berikut, poin yang kelima itu pengaruh modernisasi. Modernisasi begitu kuat di sini, tetapi satu sisi mereka berpegang teguh pada tradisi. Orang Swiss itu orang yang terbuka mengikuti perkembangan zaman. Tetapi mereka tetap setia dengan tradisi, kebudayaan, kehidupan yang mereka bangun sejak lama, sejak dulu. Jadi hampir tiap tahun, selalu kalau misalnya ada pergantian musim, selalu ada hal-hal khusus istimewa yang mereka jaga, mereka teruskan untuk anak-anak mereka. Contohnya tradisi bertani, tradisi untuk memberikan hasil panen. Orang Swiss itu orang yang hidupnya ugahari, mereka sangat hemat. Selain itu orang Swiss itu orangnya cinta alam dan peduli lingkungan. Kalau waktu-waktu kosong, kalau kita sukanya pesiar ke mall, mereka sukanya pesiar ke hutan. Mereka suka dengan binatang. Kalau cuacanya bagus, mereka suka berkegiatan di luar rumah daripada duduk di rumah. Mereka suka jalan, keluar, bergerak dengan alam, dengan hutan, dengan binatang. Hal yang keenam, negara Swiss itu salah satu negara dengan sistem demokrasi yang paling setia. Saya mencatat paling setia karena sejak dari dulu, sejak dibentuknya negara ini, mereka itu tidak pernah menjajah negara lain atau tidak pernah dijajah. Negara Swiss ini adalah salah satu negara yang teraman sepanjang Perang Dunia Pertama dan Kedua. Tempat yang netral, di mana semua negara bisa ada di sini, bisa tinggal di sini, bisa hidup berdamai, berdampingan di sini. Contoh yang bisa kita lihat sampai sekarang, itu PBB UNESCO itu membangun kantornya itu di Jenewa, di Genf. Hal yang berikut, yang ketujuh, negara ini dikenal sebagai negara dengan biaya hidup yang tinggi, mahal. Akan tetapi, kesejahteraan hidup masyarakat sangat diperhatikan, terutama jaminan kesehatan dan jaminan untuk masa tua atau pensiun. Itu sangat-sangat diperhatikan oleh negara. Hal yang berikut, negara ini adalah salah satu negara yang begitu menghargai kemajemukan, budaya, bahasa, kebiasaan. Seperti yang saya katakan tadi, ada 4 bahasa nasional, selain juga bahasa Inggris mereka pakai, tetapi juga ada bahasa Jerman, Perancis, Italia, dan Retro-Romanis. Mereka punya 26 provinsi, dan ada satu ungkapan yang terkenal di sini dalam bahasa Jerman itu, jede Kanton ist verschieden. Artinya setiap provinsi itu punya keistimewaan masing-masing. Yang berikut, hal yang menarik bahwa di Swiss ini ada pajak kerja, sumber finansial untuk membiayai kehidupan gereja. Gereja yang saya maksud, gereja yang sudah diakui oleh negara, gereja Katolik Roma, gereja reformasi.
Tetapi yang ada sekarang itu tantangan karena banyak orang yang sudah mau hidup bebas tanpa agama, oleh karena itu sumber sumber finansial itu makin berkurang. Kita lanjut. Kehidupan menggereja. Walaupun ada perubahan, ada perkembangan, tetapi gereja itu terus bertumbuh di tengah pertarungan dengan semak-semak modernisasi dan sekularisasi. Hal yang menarik juga bahwa orang Kristen, orang Katolik, sudah banyak yang merasa jenuh, bosan dengan hidup menggereja. Itu kita bisa lihat dari partisipasi yang menurun. Kalau misa tiap minggu itu, kalau 20 atau 30 orang itu sudah bersyukur sekali. Kalau hari raya bisa sampai 80 orang, itu sudah luar biasa. Tetapi selebihnya partisipasinya menurun. Yang biasa datang ke gereja itu biasanya hanya orang yang sudah berusia lanjut, yang sudah pensiun. Kesediaan untuk berkorban seperti kita di Indonesia tanpa pamrih sudah hampir hilang. Di sini semuanya tidak begitu mudah memberikan waktu, memberikan finansial misalnya, dengan gampang seperti kita alami di Indonesia. Hal yang berikut, kehidupan beriman. Seperti yang saya katakan, kehidupan iman itu urusan pribadi. Kehidupan tidak beriman juga urusan pribadi. Orang tidak sibuk satu sama lain. Engkau beragama atau tidak beragama, itu urusan pribadimu sendiri. Dan mereka sangat menghargai kebebasan setiap individu. Orang tidak mau lagi diikat dengan norma-norma agama yang lama. Dan ini biasa saya lihat kehidupan orang-orang muda, keluarga-keluarga muda. Banyak dari mereka yang dulunya Kristen, dibaptis, tetapi kemudian meninggalkan semua itu. Karena mereka rasa sudah jenuh dengan ritus, dengan aturan, dengan larangan, dan sebagainya. Hal yang berikut, pesan Injil, kalau di sini, itu lebih kepada ajakan moral, bukan perintah atau bukan larangan. Oh, hari Minggu harus ke gereja, contohnya. Tidak bisa bilang begitu. Kita hanya bisa mengajak mereka untuk, oh, hari Minggu jangan lupa ke gereja. Apakah mereka ke gereja atau tidak, itu keputusan pribadi. Contohnya juga sakramen tobat. Saya mencatat kalau sakramen tobat itu memang sangat-sangat kurang populer dan diminati. Akan tetapi, orang di sini tetap hidup baik satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati. Mungkin juga ini pengaruh dari relativisme dan postmodernisme yang terjadi di Eropa yang makin menguat. Hal yang berikut, ada satu semboyan yang tidak terucap. Yesus, yes, ya, mereka akui, mereka percaya. Tapi kalau ke gereja, gereja no, institusi. Hal ini bisa dilihat dari berkurang dan semakin hilangnya semangat membiara. Orang yang mau jadi imam, jadi suster, bruder, sekarang tidak ada, hampir tidak ada. Paling dalam 5 tahun mungkin satu atau dua orang yang pingin mau jadi imam, yang lain tidak. Banyak biara yang sudah ditutup karena kurang anggota. Juga dalam kehidupan menggereja ada desakan untuk mereformasi kehidupan menggereja. Contoh yang paling kuat itu suara dari para wanita, kaum wanita. Mereka ingin supaya perempuan juga, para wanita juga bisa ditabiskan dari diakon, dari imam. Mereka memperjuangkan juga kesetaraan gender, seperti misalnya LGBT atau homoseksual harus juga punya tempat, punya hak yang sama, hidup di dalam gereja. Kita lanjut. Ada banyak juga sel sorge terbaptis. Sel sorge ini kalau seperti kita di Indonesia, itu saya terjemahkan sebagai diakon awam untuk mengantisipasi keadaan karena kurang imam, kurang
pelayan pastoral yang tertapis. Makanya mereka banyak sekali sel sorga awam yang bertugas untuk melayani pastoral, melayani di gereja. Hal yang lain, semakin berkurang orang yang datang ke gereja. Paling banyak itu cuma orang-orang tua. Anak-anak, orang muda, setahun kita bisa hitung dengan jari. Tidak sampai 10. Saya melihat juga ada kekeringan rohani di tempat yang menurut kita tanah yang subur, tanah yang basah. Mereka di sini juga punya sumber daya yang cukup dan mumpuni. Itu karena finansial yang kuat, karena pajak gereja. Masalah yang ada di depan, banyak yang keluar dari gereja, dan itu mempengaruhi pendapatan gereja. Selain itu, mereka memiliki sistem kerja yang baik, organisasi yang baik. Mereka punya kesediaan untuk bekerja, tetapi kesediaan berkorban tanpa pamrih seperti kita, itu situasi hari ini sangat sangat sedikit. Hal yang menarik juga di Swiss ini, orang selalu sebut dengan dual sistem, dua sistem. Ada dua sistem di gereja. Berarti pastor, keuskupan itu mengurus yang bidang rohani. Sementara yang jasmani itu di gereja itu diurus oleh awam. Begitu juga dengan keuangan, bagaimana merenovasi gereja, bagaimana memperbaiki gereja itu urusannya awam. Pastor hanya urus bidang rohani. Hal yang menarik juga sekarang yang dihadapi di wilayah ini itu soal pastoral yang terbanyak banyak keluarga yang retak atau pisah. Itu kenyataan pastoral. Berpastoral di tengah arus ini. Saya mengambil tema ini karena untuk saya sebagai seorang misionaris, saya mengambil semangat ini. Pinggang itu mesti tetap berikat dan pelita itu harus terus menyala. Sebagai seorang misionaris, mesti siap untuk berenang di tengah arus perubahan. Itu tidak saja persiapan fisik, tetapi juga harus tahu medan pastoral. Tahu kemana arah tujuan saya bekerja ini. Selain itu, saya merasa untuk saya juga sebagai seorang misionaris butuh juga keterbukaan. Terbuka bahwa keadaan dan situasi itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Butuh berdamai dengan situasi. Atau saya sebut butuh juga kerendahan hati. Kerendahan hati itu maksudnya untuk tidak membandingkan. Oh, di dulu lebih baik dari sekarang. Sekarang itu lebih baik dari yang dulu tidak. Atau di Indonesia lebih baik daripada di sini tidak. Butuh kerendahan hati untuk menerima keadaan, untuk berdamai dengan situasi. Hal yang berikut yang saya catat juga sebagai seorang misionaris, itu butuh kesiapan mental. Mental di sini karena apa? Karena di sini sebagai pastor, orang merasa pastor itu orang biasa. Biasa saja. Engkau pastor di gereja, tetapi kalau di luar, mereka panggil saya bukan Romo, bukan Pater, tapi mereka sebut nama langsung, Yosef. Gitu. Pertama itu saya menganggap, kenapa begitu tidak menghormati, tetapi itu kulturnya mereka. Mereka menghargai pribadinya, bukan pada jabatannya. Jadi saya mencatat di situ harus siap mental, tidak dipandang, tidak dianggap. Kadang-kadang juga merasa diremehkan. Hal yang menarik juga di sini bahwa sebagai pastor atau misionaris mesti mandiri dalam banyak hal. Saya mesti mengurus hidup sendiri, masak, belanja, urus rumah, cuci dan semua-semuanya itu harus diurus sendiri. Hal yang penting juga yang saya catat untuk saya mesti menjaga supaya nyala api pelita semangat pelayanan saya itu tidak padam, tidak jadi surut karena macam-macam alasan. Oleh karena itu, sebagai seorang misionaris, saya mesti membangun kesadaran untuk terus-menerus sadar bahwa Tuhan sudah lebih dahulu ada di tempat ini. Dia sudah bekerja lebih dahulu di sini sebelum saya datang. Saya belajar untuk mencari Dia yang sudah lebih dahulu bekerja di sini. Saya belajar untuk
tahu bahwa saya tidak bekerja sendiri. Saya juga belajar untuk menemukan dia dalam diri orang dengan cara pandang yang berbeda, dengan penghayatan hidup yang berbeda, dengan gaya dan sikap hidup yang berbeda dengan saya. Bahwa Tuhan juga ada di dalam diri mereka. Hal yang berikut, ukuran keberhasilan dari pelayanan pastoral untuk saya itu bukan pada kuantitas. Berapa banyak orang yang bertobat, berapa banyak yang dibaptis setahun atau sebulan, tidak. Tetapi lebih pada kualitas hidup beriman. Setiap orang yang mencari Tuhan, dia itu bernilai atau berharga. Kita bisa bandingkan dalam Matius 18, 19, 20. Di mana satu atau dua, tiga orang berkumpul, di situ aku ada. Jadi di sini penting menghargai setiap pribadi. Jadi kalaupun kita misa atau saya misa cuma 3, 4 orang, tetap harus dilayani. Karena seperti tadi, kualitas hidup pribadi itu jauh lebih penting daripada jumlah. Yang berikut itu menghidupi semangat sinodalitas, berjalan bersama. Kita di Indonesia sudah akrab dengan istilah ini, berjalan bersama. Tetapi di sini lebih kepada kita berjalan bersama dengan mereka yang ragu, yang ateis, mereka yang lemah, mereka yang rapuh, mereka yang juga tidak percaya ada Tuhan, mereka yang rasional, jalan bersama dengan anak-anak dan remaja, dengan keluarga-keluarga muda, dan sebagainya. Jadi itu saja satu dua pokok pikiran yang saya bagikan, pengalaman iman yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini. Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam semangat pelayanan pada Tuhan dan sesama di mana saja kita diutus. Yang berikut saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan. Terima kasih untuk perhatiannya.